Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di malam Sabtu ini ya kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat ibadah. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, ya, maka selayaknya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan malam hari ini tentunya kita akan membahas mengenai ilmu-ilmu tajwid, ya, berkaitan dengan hukum-hukum. Tentunya ini adalah untuk menunjang agar bacaan kita bisa semakin fasih, ya, wawasan kita tentang tajwid juga semakin, ya, mendalam. Baik, karena kita sambil menunggu Ustadz bergabung, ya, kita tentunya bisa memurojaah dulu materi-materi yang sebelumnya, ya, dan kalau misalkan ada pun yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan. Untuk selanjutnya, ana serahkan dulu kepada Ustadz Henry. Tafadhal, Ustadz. Baik, jazakallah khair, Pak Andi. Baik, bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Baik, sahabat semua, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa menghadiri majelis ilmu Jumat malam Sabtu yang insya Allah pada malam hari ini seyogyanya ini awalannya kita murojaah yang kemarin diberikan oleh Ustadz pada minggu kemarin, karena beliau agak terlambat, jadi kita murojaah sedikit-sedikit ya. Mungkin nanti kalau umpamanya saya ada yang kurang, mungkin ditambahin nama Ustadz Andi ya, insya Allah. Apa yang Baik, dicari di sini? Dakate Bu. Maaf Ustadz, ini anak saya ganggu. Enggak apa-apa Bu. Tertutup. Maaf Enggak apa-apa Ustadz. Bu. Ya. Baik. Kemarin kita sudah membahas belum. Salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, tabiin, sampai umatnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan beliau bersedia memberikan syafaatnya kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Baik. Kita minggu lalu itu sudah membahas hukum nun sukun dan tanwin. Nah, dari nun sukun dan tanwin ini terjadi atau menghasilkan beberapa hukum dalam tajwid. Yang pertama, ada yang ingat Bu? Yang pertama Bu? Izharkah? Izhar ya. Izhar, ya. Halqi ya. Izhar halqi. Izhar halqi itu hurufnya udah nanti aja. Kemudian apa lagi? Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian iqlab. Kemudian ifa hakiki. Baik. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu menghasilkan hukum izhar halqi
idgham bi gunna, idgham bila gunna, iklab dan ikhfa Ikhfa hakiki. hakiki. Nah, sekarang idhar itu cara bacanya adalah dengan jelas. Ya. Apabila tanwin nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqi itu berarti huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan itu ada berapa, Bu? 6. Ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, dan kha, wain ya. Jadi bacanya harus jelas. Bacanya harus jelas itu maksudnya gimana? Jadi tidak boleh ditahan ya. Ditahan. Jadi nunnya, nun tanwin nun sukun atau tanwinnya itu bacanya jelas, tidak disamarkan. Misalnya kullun bertemu hamzah, kullun amana. Bukan kullun ditahan, enggak ya. Harus langsung kullun amana ya. Oke. Kemudian man a'ta ya. Man a'ta nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi kalau bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ini bacanya harus jelas, tidak boleh ditahan ya. Tidak boleh ditahan. Kemudian itu ya, contohnya banyak sekali. Umpamanya yang bertemu hamzah ya. Maridon au ala, maridon au. Bo-nya itu tanwin fatatain, maridon au ala. Jadi nggak boleh maridon, nggak boleh ditahan ya. Mungkin kemarin nama Ustadz belum dikasih contoh-contohnya ya, karena sudah langsung saja ya. Itu cara bacanya. Kalau semuanya, semua hamzah, ha dan ain, ghain sama kha semuanya bacanya jelas kalau bertemu nun sukun dan tanwin. Kemudian contohnya lagi azabun alim. Ini yang bertemu dengan hamzah ya. Yang bertemu dengan azabun alim. Kemudian kalau yang bertemu dengan ha umpamanya min salamun hiya. Alhamdulillah ya, kita baru masuk huruf ba, ternyata Ustadz sudah bergabung bersama kita. Jadi untuk selanjutnya mungkin silakan disapa dulu Ustadz Andi, Ustadznya. Mungkin cukup segitu ya dari Ana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi di mana Ustaz? Ini saya lagi bantu keponakan lagi akikahan ini. Oh, nah. Jadi waktu masak. Masya Allah. Untuk 500 porsi kayaknya. Masya Allah. Gimana Ustaz? Mau bisa ini tasin atau gimana Ustaz? Bisa. Insya Allah bisa. Udah saya kondisikan, udah saya marinasi kambingnya, udah selesai. Tinggal nanti saya masak sekitar jam 1, jam 2. Ya, begitu teman-teman. Jangan pada ngiler ya. Masak ini apa? Gulai kambing sama tongseng. Masya Allah. Udah kebayang Ustaz? Sudah kebayang. Nah, tafadhal Ustaz. Sudah dibuka Ustaz, silakan. Baik. Alhamdulillah, sahabat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam hari ini ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan karena lagi membantu keponakan ini ya, dari pembelian kambingnya, dari penyembelihan, ngulitin semua, sampai masak ya saya yang kerjakan, dan yang lain untuk kerjakan masakan yang lain. Nah, alhamdulillah spesialis kambing. Ya begitulah. Jadi alhamdulillah ya,
Dan juga alhamdulillah sahabat yang baik Allah Subhanahu wa taala untuk informasi ya. Alhamdulillah kurban tahun ini dari teman-teman tahsin nggak ngaji nggak asik sudah terkumpul 2 kambing alhamdulillah. Dan bagi teman-teman yang mau juga ya silahkan boleh ya dengan harga kambing 1.500.000 sudah dapat yang kemarin saya timbang itu dagingnya 10 kilo lebih. Daging aja ya daging 10 kilo lebih itu besarnya kalau di berat kiloannya sekitar 25 atau 28 kilo kalau nggak salah ya berat kilonya. Jadi besar alhamdulillah besar. Nah, ini saya barusan yang belikan yang harga segitu besar banget. Jadi satu dandang besar itu yang 2 kami gede banget. Ya bagi teman-teman yang mau kurban di pelosok negeri alhamdulillah dari hasil oleh nggak ngaji ngasik sudah ada 2 alhamdulillah 2 kambing. Dan insya Allah dari Ma'had Baitul Ilmi baru terkumpul baru DP 1 ekor sapi alhamdulillah. Bagi teman-teman yang mau silakan kolektif sapi boleh. Bagi teman-teman yang mau sendiri aja sama 1 kambing dengan keluarga boleh. Karena Rasulullah SAW itu berkurban 1 kambing untuk keluarga Nabi dan 1 kambing untuk umatnya. Ketika nanti kita tidak bisa berkurban karena memang ekonomi, karena memang tidak mampu secara ekonomi, maka Rasul sudah mengorbankan kita dari jauh-jauh hari. Ya, tapi ketika kita mampu maka berkorbanlah untuk diri kita dan keluarga kita. Ya, biasanya kalau 1 orang itu saya korbankan untuk doanya untuk keluarga. Misalnya saya sendiri ya, taqabbal minni wa ahli. Jadi untuk keluarga saya. Kalau untuk teman-teman yang laki-laki, wa ahlihi. Ya, kalau untuk yang perempuan, wa ahliha. Jadi biasanya saya kurban kalau doanya ya untuk 1 keluarga, 1 orang dan keluarganya. Ya, baik. Siapa tahu di antara keluarganya nanti tidak mampu untuk berkorban, maka sudah termasuk dia sudah berkorban. Baik, alhamdulillah di malam hari ini kita sekarang murojaah ya atau materi murojaah. Sudah kemarin kita murojaah atau memasuki materi nun sakinah wa tanwin. Benar? Ya. Saya ulangi lagi sedikit murojaah ya, nun sakinah wa tanwin agar tidak lupa. Ahkam nun sakinah wa tanwin, hukum nun sakinah dan tanwin itu ya ada 4 hukum, arba'u ahkamun. Ya, fa khutabiyini ada 4 hukum yang harus kita ketahui dan sudah ditetapkan. Fal awwalul izhar, dan yang pertama adalah yang izhar. Karena kita membahas tentang nun sukun dan tanwin, yang izhar itu nun sukun dan tanwinnya. Ya. Ya, kalau hurufnya sudah jelas. Karena kita membahas tentang ahkam nun sakinah wa tanwin berarti yang yang dia jelas itu adalah nun sukun dan tanwin. Fal awwalul izharu qabla al-ahrufi bil halqi 60 rutibal fata'ati. Ya, wasani idgham. Yang kedua adalah idgham. Apa makna idgham? Idgham berarti memasukkan, meleburkan atau mentasydidkan. Ya. Idgham ada 2. Yang pertama idgham bi gunnah, yang idgham bi ghairi gunnah. Yang idgham bi gunnah tentunya hurufnya ada yanmu, ya nun mim dengan waw. Ya. Apabila nun sukun atau tanwin rumusnya bertemu dengan huruf ini di depannya, maka dia diidghamkan nun sukun dan tanwinnya diidghamkan huruf yang 4 salah satunya dengan cara didengungkan. Makanya dikatakan dia idgham bi gunnah. Yang kedua, idgham bi ghairi gunnah atau biasa disebut dengan idgham bila gunnah. Ya. Bermakna adalah idgham bila gunnah ini idgham yang tidak didengungkan. Ya. Idgham artinya tetap kita memasukkan nun sukun dan tanwin ke huruf depannya, tapi dengan cara tidak didengungkan. Maksudnya tidak didengungkan. Nah. Bila gunnah. Apa itu? Lam dengan ro. Lam dengan ro. Misalnya min ladunka, jadi min ladunka. Dia sempurna idghamnya. Makanya dalam hukum idgham disebut dengan idgham bi ghairi gunnah, disebut dengan idgham kamil. Idgham yang sempurna.
masuk sempurna nun sukunnya ke dalam huruf lam. Misalnya min rabbi jadi mir rabbi, ya. Min ladunka jadi mil ladunka. Makanya dalam hukumnya disebut dengan idgham kamil, ya, sempurna masuknya ke dalam huruf depannya. Wasalisul iqlab 'inda al-ba'i, itu yang ketiga adalah iqlab, ya, setelahnya ada huruf ba. Nah, hakada. Jadi huruf ba ini satu aja. Iqlab artinya membalikkan, ya, huruf nun sukun ke dalam huruf mim. Karena kita membahas tentang nun sukun, berarti nun sukun yang dibalikkan huruf mim. Misalnya min ba'di jadi mim ba'di. Warabiul ikhfa, yang kedua adalah ikhfa. Apa makna ikhfa? Ikhfa bermakna bayanun. Bayanun itu artinya di antara atau dia tengah-tengah. Mana di tengah-tengah? Di antara idgham dan izhar. Dia tidak diidghamkan, juga tidak diizharkan, maka dia disebut dengan ikhfa. Berarti antara jelas tidak, berarti samar-samar. Makanya ikhfa itu disebut dengan samar-samar. Nah, ya, secara jelas dibaca dengan samar-samar. Baik, itu adalah murojaah hukum nun sukun dan tanwin. Dan yang selanjutnya adalah dalam matan dijelaskan, ya, urutannya adalah sekarang kita akan membahas tentang ahkamul lam sakinah, ya, ahkamul lam sakinah. Nah, lam sakinah wa lam ta'rif, ya, atau lam fi'il, ya, lam fi'il. Oh, belum sampai di situ, insyaallah. Maaf. Setelah nun sakinah, maaf, itu pembahasan dalam matan kejauhan, apa itu? Kejauhan, ya. Selamatan yaitu pembahasan mim wan nun musyaddadatain, ya. Mim dengan nun yang bertasydid. Adakah hukumnya? Naam. Hukum mim dan nun bertasydid ada. Bagaimana dalilnya? Wa ghunna miman summa nunan syuddida. Dan gunnahkanlah, ya, mim beserta nun ketika dia bertasydid, ya. Baca dengan gunnah yang sangat sempurna. Dijelaskan dalam matan, ya, wa ghunna miman summa nunan syuddida. Jadi gunnah yang paling sempurna yang kita bahas kemarin itu, dan gunnahkanlah nun serta mim tasydid dengan paling sempurna atau sangat sempurna. Ketika dia apa? Syuddida, ketika dia bertasydid. Wasammi kulla harfun gunnatin bada. Nah, kedua huruf ini disebut dengan huruf gunnah, ya. Ya, disebut dengan huruf gunnah. Nah. Dan teman-teman, ya, termasuk idgham bi gunnah juga disempurnakan yang sangat sempurna. Misalnya sukun dengan mim, ya, misalnya min ma jadi mimma, dia sempurna secara hukum. Nah, maka disebutkan wasammi kulla harfu gunnatin bada. Jadi, dan disebutkan semuanya atau dua huruf itu dibaca dengan gunnah yang sangat sempurna. Nah, sampai di sini paham nun tasydid. Nah, hukumnya apa, teman-teman? Hukumnya adalah wajibul gunnah, harus digunnahkan. Kenapa? Karena tasydid merupakan dua huruf yang digabungkan. Huruf yang pertama huruf sukun, huruf yang kedua huruf harokat, ya. Makanya idgham bermakna mentasydidkan. Nah, ini dasarnya adalah idgham disebut juga mentasydidkan. Karena apa? Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua harokat. Contohnya min rabbi jadi mir rabbi. Min ladunka jadi mil ladunka. Lamnya jadi tasydid karena ada nun sukun. Hanya idgham itu artinya pertama meleburkan, memasukkan, mentasydidkan, ya, boleh, ya. Idgham itu makna seperti itu. Nah, jadi tadi kita bahas tentang, ya, wanunan summa miman syuddida, ya. Wa gunna miman summa nunan syuddida. Jadi nun dengan mim itu adalah tasydid, maka wa gunna, maka dia digunakan. Secara apa, teman-teman? Secara yang paling sempurna.
Ustaz, berarti ada yang tidak sempurna. Bukan, ada yang paling sempurna, ada yang sempurna, ada yang kurang, dan ada yang paling kurang. Kemarin sudah kita bahas kemarin. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum saya masuk ke hukum yang kedua, itu hukum mim sakinah. Ustaz, Kecepatan atau huruf? Ustaz, bagaimana cara membacanya yang untuk yang idgham biguna, Ustaz? Itu kan bigunnah. Iya. Baik. Kan harus ini kan sempurna itu kan, Ustaz. Paham. Baik, bagaimana kita membacanya? Ya. Oh, kecepatan. Saya kira saya bacanya kecepatan ternyata. Mabis. Mabis. Ini sistem kebut ini. Kalau dulu Pak Andi sama Pak Andi itu lebih kebut dari ini ya. Iya, Ustaz. Baik. Bagaimana cara membacanya? Bigunnah. Sebagai sesuai Yang dengan sempurna. Iya. sesuai dengan disebutkan ya. Idgham artinya masukkan, bigunnah artinya dengan gunnah, dengan dengung. Iya. Iya. Misalnya nun sukun bertemu Dengung. dengan mim. Misal min ma jadi mimma. Misal nun sukun bertemu dengan waw ya, min warai. Atau nun sukun bertemu dengan nun ya, maka dia sempurna. Naam. Jadi idgham bi gunnah, maka dia memasukkan dengan cara gunnah, dia harus sempurna gunnahnya. Gitu. Cara bacanya tadi sudah saya bacakan. Misal kalau min ma jadi mimma, ya sempurna. Mimma. Berdengung ya, Ustaz ya. Ya, bi gunnah dia dengan dengung. Kalau Iya. bi gunnah dengan tidak dengung, atau bila gunnah dengan tidak dengung. Iya, Ustaz. Syukron. Nah, afwan. Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembahasan mim sakinah. Aman? Nun sukun, nun tasydid, mim tasydid. Insya Allah, Ustaz. Baik. Baik, saya coba bahas sekarang tentang mim sakinah. Ahkamu mim sakinah. Hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Ya. Bagaimana dijelaskan dalam matan ya. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidhil hija. Maknanya apa? Dan wal mimu in taskun, saat dia sukun ya, taji qabla al-hija, ada yang berada sebelum huruf hijaiyah, atau misalnya alifun selain alif layyinah. Alif layyinah itu alif yang bengkok, itu alif layyinah ya. Ya. Bagi orang-orang yang pandai. Maksudnya orang ketika belajar matan ini ya, maksudnya adalah matan tufah itu, muallif atau penulis itu sudah mencatatkan orang yang belajar ini tertulis pandai. Kayak apalagi disebutkan ya dalam matan ya, ya fata maksudnya adalah ya fata maksudnya adalah wahai pemuda. Jadi, siapapun yang belajar dia disebut dengan pemuda. Walaupun mohon maaf ada usia yang 60 atau 50 ke atas ya, maka disebut dengan ya fata, wahai pemuda. Ada, Ustaz. Nah, gimana Bu Fatmi? Ada, Ustaz. Saya sudah 65, 66. 66. Baik. Dikit lagi itu sudah habis sudah. Kalau sudah hafal, alhamdulillah ya. Ya. Coba bacakan bait yang ke ahkamu mim sakinah. Ahkamuha salasatun. Bu Fatmi.
Yang mana tuh Ustaz? Yang mana Ustaz? Mim sukun. Ahkamu mim sakinah. Ahkamuha Mim sukun. salatun liman dhabat. Malahum bih gitu. Ya Ustaz. Oh, bukan. Saya coba ini. Saya bacakan dulu matannya ya. Ah, Baik, dalam matan disebutkan ahkamu mim sakinah, ahkamuha salatun liman dhabat. Hukum mim sukun itu ada 3 ya. Hukum mim sukun ada 3. Apa saja? Ikhfa'u ya, idghamun wa izharun ya. Saya ulangi, ikhfa'un wa idghamun wa izharun. Faqat. Ya, faqat apa artinya? Itu saja, nggak ada lebih lagi. Ya. Cuma ada penyebutan yang lain, teman-teman. Seperti misalnya idgham mimi, ada penyebutan yang lain. Tapi coba kita lihat penjelasan dari ya Ustaz, satu lagi apa tadi? apa? Ahkamu. Ikhfa'un wa izharun. Oh, Ikhfa'un wa idghamun wa izharun. Ijharun. Ya. Dan itu saja kata muallif, faqat, itu doang, itu saja, nggak ada lagi. Ya. Kita bahas fal awwalu, dan yang pertama kita akan bahas fal awwalu al ikhfa'u 'indal ba'i, ya. Yaitu ikhfa' 'indal ba'i setelah huruf ba. Ya, ikhfa itu setelahnya huruf ba. Berarti fal awwal yang pertama hukumnya adalah ikhfa. Ya. Ketika dia bertemu dengan huruf ba. Bagaimana cara bacanya? Yang pertama cara bacanya adalah sempurna. Kumba. Yang kedua caranya adalah furjah. Apa makna furjah? Furjah bermakna celah kecil. Seperti satu helai kertas. Misalnya kumba. Kumba dengan kumba beda. Paham? Ada yang bisa membedakan? Saya ulangi. Kumba. Ada yang bisa membedakan? Mana yang furjah, mana yang tidak? Saya ulangi. Kumba. Mana yang furjah? Yang Yang kedua pertama. enggak? Yang pertama. Baik, yang furjah adalah ya yang pertama. Saya ulangi. Kumba. Mana yang furjah? Yang pertama. Salah, yang kedua. Yang kedua ya. Kurang ini jelas yang ini. Tipis, teman-teman. Ya. Tipis. Mirip. Ya. Tipis. Kalau tidak biasa talaki atau biasa mendengar, maka biasanya sama kok, sama. Enggak, beda. Saya ulangi. Kumba. Mana? Ulang Ustaz, ulang. Ulangi. Kumba. Yang kedua. Nah. Baik. Jadi Ustaz, furjah itu tadi celah kecil. apa ya Ustaz? Berapa? Yang ahkamuha ifa'u idghamu ijharun itu matan apa? Tufah. Tufa ya. Ya Ustaz. Baik, saya ulangi. Fal awwalu yang pertama ikhfa'u. Yang pertama adalah al ikhfa'u, maksudnya adalah hukum yang pertama mim sukun adalah ikhfa. Kapan dia ikhfa? Indal ba'i, ketika dia bertemu dengan huruf ba. Cara bacanya ada 2. Boleh furjah, boleh sempurna. Misalnya kumba sempurna, kumba furjah. Paham? Baik. Saya ulangi. Ya, saya lanjutkan matanya apa? Wasamihis syafwiyya lil qurrai. Jadi disebut dia adalah syafwiyah. Maksudnya adalah karena dia berada huruf mim sukun itu, huruf mim, huruf syafwiyah, huruf bibir, maka disebut dengan ikhfa syafawi. Paham? Karena mim sukun ini
atau huruf mim adalah huruf ikhfa, huruf syafatain, maka disebut dengan syafwiyah, ya, syafwiyah, ya, lil qurra'i. Atau yang dihakikikan oleh, maka disebut apa? Kemarin pertanyaan, kenapa dia hakiki? Muqarri, ya, ahli qura, ahli baca menyebutnya adalah ikhfa hakiki. Dia benar-benar ikhfa-nya. Tidak boleh idgham, tidak boleh izhar. Maka disebut dengan ikhfa hakiki, benar-benar ikhfa. Nah, itu yang pertama. Ya. Wasani, dan yang kedua, ya, hukum yang kedua, wasani idghamun. Yang kedua adalah idgham bimisliha atah. Apabila dia, ya, bimisliha, maksudnya apa? Semisal. Ya. Semisal. Huruf yang semisal. Kenapa semisal? Wasami idghamun saghiran ya fata, ya. Saghiran ya fata. Maksudnya apa? Dia disebut dengan apa tadi? Idgham. Misliha. Sama. Berarti semisal. Berarti sama hurufnya. Pertama kita bahas mim sakinah. Berarti huruf yang dimaksudkan apa? Mim. Huruf mim. Ini Masya Allah. Apa hikmahnya teman-teman? Coba kita lihat. Ya. Kenapa tidak langsung mu'allif menyebutkan wasani idghamun mim, ya, miman ata, ya, mu'allif menyebutkan, ya, syekh menyebutkan misliha, ya, yang semisal dengannya, karena ada hukum baca mislain agar kita tidak bingung lagi, ya. Oh, ini namanya idgham, oh ini namanya idgham mislain, karena misliha dia sama, kembar. Maksudnya adalah kita agar berpikir, maka disebut sini saghiran ya fata, maka wasami idgham, dan dia disebut dengan idgham saghir ya fata, wahai pemuda. Masya Allah, indah sekali, ya. Siapapun yang belajar disebut dengan apa? Pemuda. Karena apa? Belum tentu orang tua itu semangatnya tua, tidak. Contohnya ini, mohon maaf saya sebut, ya, mungkin Bu Samini, Bu Eni, ya, Bu Hajah Mega yang pernah saya lihat, ya, itu tidak berusia 17 tahun hadirin, tidak berusia 40 tahun, lebih dari itu. Tapi ketika bertemu dengan Anda, Bu Mega, ya, Bu Isyo kemarin itu semangatnya dari Jambi sampai sini mengalahkan orang-orang yang usia 17 tahun, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. jadi kenapa orang-orang dahulu itu sudah tahu semangat kita akan kendor di orang-orang sekarang ini, karena banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar. Makanya apa kata mu'allif di sini, ya, wasami idghaman saghiran ya fata. Terhibur kita. Senang kita. Dengan apa? Dengan sebutan ya fata, wahai pemuda. Insyaallah. Nah. Tadi yang kedua apa namanya? Idgham saghir. Ya. Disebut dengan idgham saghir. Nah. Jadi apa? Kita dihibur oleh mu'allif dengan kata-kata ya fata, wahai pemuda, ya, wahai pemuda. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk tidak belajar, ya. Semua harus belajar. Semua harus belajar. Kenapa? Hukum belajar ilmu tajwid, ya, adalah wajib kifayah. Akan tetapi hukum membaca Al-Quran dengan benar adalah wajib ain. Ya, maka di sini kita lihat, jangan sampai, ya, kita terlena oleh bacaan-bacaan dan sebagainya dan tidak belajar dengan baik. Baik. Yang ketiga apa? Mu'allif menyebutkan wasani, dan yang ketiga, ya, wasani yang ketiga al-izharu. Ya, dibaca jelas, ya. Fil baqiyah. Maksudnya fil baqiyah adalah sisa daripada yang dua. Sisa daripada yang dua. Apa yang dua?
ba wa mim. Paham? Ya. Wasalisul izharu, dan yang ketiga adalah izhar. Maka mim sakinah bertemu dengan baqiyah. Ya, baqiyah maksudnya adalah sisa daripada yang kedua itu, maka mimnya disebut dibaca izhar. Is. Min ahrufin, ya. Min ahrufin wasammiha syafwiyah. Nah, dan dari huruf ini adalah huruf apa? Izhar, disebut dengan izhar syafawi. Karena hurufnya huruf syafatain, huruf kedua bibir. Nah, huruf kedua bibir. Pertanyaannya, kenapa tidak idgham mimi tidak disebut dengan idgham syafawi? Ya. Karena ada hukum idgham yang lebih sempurna dari sukun, itu hukum atau pembahasan dengan idgham. Maka idghamnya disebut idgham shaghir. Ustaz, berarti ada idgham kabir dong? Ada. Misal mislain kabir ada. Ya. Jadi ada mislain shaghir, ada mislain kabir ada. Maksudnya adalah huruf yang semisal. Berarti apa dia? Mislain shaghir itu tandanya adalah sukun, huruf pertamanya disukunkan, huruf keduanya diharokatkan. Terus yang kabir bagaimana? Yang kabir, huruf yang pertama diharokatkan, huruf yang kedua diharokatkan. Contohnya, wa wadu'al mizan. Wa huruf semisal tidak? Semisal, waw dengan waw. Oke, tapi di sini disebut dengan apa? Mislain kabir. Paham insyaallah? Insya Allah muyang tuh Ustaz. Iya. Udah sempat nyatet Ustaz, cepetnya. Jadi belajar itu jangan pelan-pelan belajar, sikat dulu, nanti baru bertanya. Nah, bertanya juga bingung Ustaz, apa yang mau ditanyain kalau ngebutnya kayak gini. Baik. Oh, belum pernah belajar sama saya. Ustaz dia lagi semangat. Ini ada yang nelpon saya ya, sebentar saya nggak angkat dulu. Minta bukunya deh Ustaz tuh. Baik. Kedengaran nggak telepon ini? Nggak kedengaran suara telepon? Tidak, Ustaz. Enggak. Oh iya. Baik, dari nggak apa-apa. Baik. Saya lagi satu matan lagi ya. Maksudnya lagi satu bait ya. Wahzar lada wawin wafa'in taktafi, ini yang paling dihati-hatikan. Wahzar lada, dan berhati-hatilah, ya, berartilah jangan sampai ya menyamarkan huruf mim ketika dia bertemu dengan waw. Wawun wafa. Huruf waw dan huruf fa. Kenapa? Lil qurbiha, karena dia dekat dengan huruf mim, wala, ya, dan dia dekat huruf mim, ya. Dia sama makhrajnya, ya, dengan waw dan mim. Huruf fa, waw, mim, dengan ada 3 huruf nih, fa, waw dengan mim, dia sama makhrajnya. Makanya jangan sampai dia samar. Berhati-hatilah ketika berhadapan dengan waw, fa dengan mim. Ya, saya ulangi, berhati-hatilah mim sukun bersama dengan waw dan fa. Jangan sampai dia samar. Karena dia hukumnya apa? Izhar. Hukumnya jelas. Kum fa, kum wa, ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ada yang sudah ngebul? Ngebul Ustaz, nggak nampak ngebulnya. Baik. Alhamdulillah kalau sudah ngebul ya, Masya Allah, itu yang saya suka. Jadi kalau tanda orang belajar itu dia pusing. Kalau belajar, Alhamdulillah Ustaz, mantap. Pas ditanya, aduh Ustaz lupa. Tanda orang belajar itu sering saya sampaikan ke Pak Henry dulu, Ustaz Henry ya, Ustaz Andi. Ya, Anda sampaikan, kalau antum puyeng, berarti tanda antum belajar. Terus Anda pernah puyeng tidak? Sering. Ya, kalau dulu syekhnya itu baik, kalau syekh itu baik pelan. Tapi ketika dia wah, aku terus tulis, wah, kita tulisnya, itu baru belajar.
Jangan jangan sandir belajar. Harus belajar yang fight juga, yang fight ya. Gitu. Baik. Baik teman-teman. Ada pertanyaan silakan. Silakan yang ngebul mau bertanya silakan. Yang mau ditanya itu bingung yang mana, Ustaz? Jadi menurut saya Ngebul. ini. Jadi pembahasan dua matan ya, dua bab. Bab mim musyadadatain. Matanya Ustadz bacain tuh cepet kali, mau dicatat aja gak sempet. Oh, ya nanti ada rekornya ya, ada rekornya insyaallah di YouTube Iya. ya. Share di grup ya. Insyaallah, Pak. Jadi saya ulangi murojaah secara singkat, padat dan jelas ya. Hukum mim sakinah, hukum mim musyadadatain wa nun musyadadatain adalah wajib gunnah. Ya. Gunnahnya yang paling sempurna. Cukup paham di situ? Paham. Yang kedua, ahkamu mim sakinah, hukum mim sukun. Ahkamu mim sakinah salah satu ya, ada 3 hukum. Yang pertama izhar, yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga izhar. 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 Ini Ikhfa 'inda al-ba'i, ikhfa setelahnya huruf ba. Cara bacanya ada 2. Furjah dan tidak furjah. Furjah maksudnya adalah celah kecil. Ya. Yang kedua adalah idgham. Hanya memasukkan mim ya ke misliha, ke huruf yang semisal dengannya. Berarti mim disebutnya dengan idgham shaghir. Yang ketiga yaitu izhar. Apa di sini idgham mimi Ustadz? Kenapa? Di sini idgham mimi. Baik, saya jelaskan lagi ya. Idgham shagir ya. Ikhfa wa idgham wa izhar. Faqad, hanya itu saja. Ya. Oh. Nah, yang idgham disebut idgham shaghir, bukan idgham mimi. Tapi karena ada 2 mim di sini Ustaz, bagaimana? Misliha maksudnya ada 2 mim. Misliha adalah huruf yang semisal. Makanya boleh disebut dengan idgham mimi untuk mengingatkan silakan, tapi hukum dasarnya idgham shaghir. Paham? Siapa tadi yang berbicara, paham? Insyaallah Ustaz. Nah, baik, yang ketiga, musalis, yaitu apa? Izhar. Izhar. Hukumnya dibaca jelas. Ketika apa? Ketika al-baqiyah, yaitu sisa daripada huruf yang kedua. Berarti 28 huruf hijaiyah, selain mim dengan ba dibaca izhar. Paham? Dan berhati-hatilah ketika dia bertemu dengan wawin wa fa'in, huruf waw dengan huruf fa. Karena apa? 2 huruf ini sama-sama syafwiyah. Sama-sama syafatain, satu makhraj. Bisa jadi mimnya disamarkan karena ada waw, bisa jadi mimnya disamarkan karena ada fa. Paham sampai di sini? Alhamdulillah paham. Gitu ya. Belajar tuh cepat-cepat. Paham gitu ya. Nanti diskusi di grup. Jadi 2 huruf tadi huruf apa tadi Ustaz? Selain 2 huruf Mim dengan ba. Mim ba ya. Ya, mim diambil oleh idgham, ba diambil oleh ikhfa. Jadi yang terakhir izhar. Izhar semua huruf hijaiyah selain mim dengan ba. Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman. Kalau sudah paham, insyaallah saya buka 1 pertanyaan, 2 pertanyaan. Boleh tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Boleh, Ustadz. silakan. Jangan susah. Kalau susah enggak saya jawab. Bagaimana cara membaca atau apakah ada perbedaan cara membaca antara iglab yaitu nun ketemu dengan ba, yang mana nunnya itu digantikan dengan mim, dengan
bacaan yang satunya adalah ikhfa syafawi. Mim ketemu ba. Itu cara membacanya sama atau ada perbedaan, Pak Ustaz? Baik, bedanya adalah ikhfa ada furjahnya, kalau iqlab tidak. Iqlab itu dibalikkan. Dibalikkan secara hukum, maka mim atau nun sukun ya. Pertama, iqlab berbicara tentang nun sukun. Kalau idgham shaghir berbicara tentang mim sukun. Terus ada cara perbedaan membacanya, jelas ya. Kalau mim ba'di itu jelas iqlab. Kalau misalnya kumba ya, itu jelas apa? Ikhfa syafawi. Nah, Kumba. Kumba. jadi kalau ikhfa itu ada furjah. Kumbi. Ya, ada furjah. Sesuai dengan kalau iqlab artinya membalikkan. Apa yang dibalikkan? Mim sukun ke huruf nun sukun ke huruf ba, maaf. Maka disebut dengan iqlab. Nah, Apa artinya furjah itu sih Pak Ustadz? Hah? Furjah itu apa sih Pak Ustadz? Furjah bermakna celah kecil. Celah kecil. Lubang ya. kecil furjah. Nah, Iya. jarum itu Terima kasih. dengan furjah. Jarum itu disebut furjah. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Nah, sama-sama. Paham insyaallah taala? Kalau sudah paham, saya cukupkan. Selamat belajar, selamat ngebul. Ya, mudah-mudahan minggu depan diulang lagi, Ustaz. Insyaallah saya ulang pelan-pelan. Dengerin saja lah apa yang dapat nanti. Baik. Teman-teman, ya, karena gimana? Nggak dengar. Jadi Anak buru-buru. Ya, anak nggak pakai headset buru-buru ke sini ya. Kalau pulang lumayan jauh, perjalanan hampir 20 menit. Juga sih minta doanya ya. Tadi semalam anak saya muntah-muntah ya, sampai 11 kali muntahnya. Sampai keluar cairan kuning sama hitam dari bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah di opname, di infus. Udah infus cuma 3 jam. Alhamdulillah sudah sehat lagi. Doakan juga mudah-mudahan tidak kambuh lagi. Hai Pak. Amin. Ya, Ya tidak. Tapi kita doanya ya. Tadi saya ditelepon, istri saya sedang sakit, yang kita doanya teman-teman. Amin, amin ya Allah. Pada sehat. Semoga Amin, amin. Kalian ada pertanyaan lagi? Saya cukupkan materi pada malam hari ini, insyaallah. Seperti biasa, kalau tidak ada halangan, kita akan belajar atau talati malam Ahad insyaallah taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Terima kasih atas partisi antum semua, waktu antum semua, mudah-mudahan Allah gantikan dengan pahala yang besar. Allah marzuqnal istiqamah, ya Allah anugerahkan kepada kami keistiqomahan dalam kebaikan. Tentunya walaupun kebaikan sedikit tapi istiqomah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, daripada besar hanya sekali saja. Baik. Dan saya mengajak pada diri saya pribadi dan untuk kita semua, ketika ada harta ya yang lebih, maka mari kita kurbankan ya untuk umat ya, untuk umat di mana saja, mau di rumah masing-masing ya, di tempat saya juga boleh, silakan ya. Alhamdulillah kami akan salurkan ke 3 tempat. Yang pertama di Dusun Peloma Rarang Selatan, yang kedua di Kampung Nelayan Tanjung Luar pelosok paling timur, dan di Kampung Baru Kampung Nelayan pelosok paling timur juga. Nah, di sana jarang orang yang kurban, teman-teman. Biar umat Islam ini tahu bahwa ada daging kurban. Tahu bahwa ada kurban. Di sana itu hanya segelintir orang yang peduli. Padahal tempat saya yang di kotanya itu, masya Allah, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus dikembelih, tapi belum sampai ke pelosok tempat saya. Dan alhamdulillah dari teman-teman nggak ngaji nggak asik, alhamdulillah terkumpul 2 ekor kambing. Insya Allah kami akan membelikan di sana
Dan nanti kita akan live via Zoom. Teman-teman yang mau ikut silakan kita via Zoom nanti live-nya untuk penyembelihannya di hari kedua, hari Ahad insyaallah taala. Dan sapi dapat 1, alhamdulillah, mudah-mudahan ada tambahan lagi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Saya cukupkan teman-teman karena tadi dibuka oleh Kang Andi atau Pak Henry, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak sudah memberikan pelajaran bagi kita semua Ustaz, dan semoga menjadi pahala jariah buat Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan katsira buat semua teman-teman yang sudah bergabung di Tahsin Online Gak Ngaji Gak Asik. Ya, semoga Allah mudahkan untuk kita bisa faham yang disampaikan. Ya, tentunya jadi semakin baik dalam bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali besok di sesi talaki bersama Ustaz Rudini. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraannya ini. Ya, kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.